Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari petarung yang banyak dianggap sebagai the greatest of all time, Jon Bones Jones. Sang mantan juara 2 divisi ini akhirnya secara official telah menyatakan bahwa ia sedang dalam proses negosiasi dengan UFC untuk comeback satu kali lagi di gelaran UFC White House. Menurut rumor yang santer beredar, Jon Jones akan menghadapi sang superstar asal Brazil, Alex Poatan Pereira, yang juga secara resmi telah menanggalkan sabuk kelas berat ringannya dan pindah ke kelas berat. Nama Alex Pereira menjadi calon kuat menjadi lawan Jon Jones karena memang sudah sejak lama Jon Jones menginginkan nama Poatan, karena ya realistis saja. Di usianya yang sekarang, Jon Jones hanya ingin bertarung dengan superstar untuk mencari uang yang super besar. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah gengsi apa yang akan diperebutkan nantinya, mengingat sabuk undisputed heavyweight masih dipegang oleh fighter asal Inggris, Tom Aspinall, yang sedang menjalani perawatan mata. Secara gimmick tentu akan kurang jika pertandingan itu tidak mempertaruhkan apapun. Dan tentu saja langkah Alex Pereira yang menanggalkan sabuk kemungkinan besar juga karena untuk sabuk baru juga. Atau mungkin nama Jon Jones lebih besar daripada sekedar sabuk undisputed bagi Alex Pereira. Sejujurnya secara kompetisi saya tidak terlalu mengimpikan laga ini, bukan karena saya tidak suka pada keduanya, tapi karena orang yang sudah menonton MMA dari lama pasti tahu bahwa Jon Jones kemungkinan besar akan menang. Secara style match up, Jon Jones adalah lawan yang sangat buruk untuk Pereira, karena Jon Jones saat ini lebih besar dan kemampuan ground game-nya jauh di atas Pereira. Tentu saja Pereira memiliki peluang menang dengan KO power-nya, tapi saya rasa Jon Jones terlalu cerdas untuk kena KO. Dalam hal ini, saya setuju dengan pernyataan Daniel Cormier bahwa UFC White House sebenarnya secara khusus adalah event untuk USA. Dan jika USA ingin menang, maka gampang saja, yaitu cukup hadirkan Jon Jones. DC memang tidak menyukai Jon Jones, tapi ia juga mengakui bahwa jika Jon Jones main di UFC White House, maka ia bisa menjamin kemenangan untuk USA. Tapi betul, secara promosi dan engagement, laga Jon Jones versus Alex Pereira akan sangat menjual dan hampir pasti akan menjadi main event dan menyingkirkan nama Ilia Topuria versus Justin Gaethje sebagai headliner UFC White House. I'd imagine he will be, and I gotta be honest with you. All right, so listen, disrespect to anyone here. I love you guys so much. You can go to the White House and I'm positive you'll win, right? But if we really need an American to win, right, gotta kind of send Jon Jones, don't we? I mean, seriously, like, I mean, I don't want to do it. Like, I don't like him, but it's like, you know, he's going. Hey, he said, if you ain't cheating, you ain't trying. And nobody tries harder than me. Are you sure Jon Jones doesn't try a little harder than I do? Oh no. Berita kedua datang dari kelas yang paling menarik di UFC saat ini, yaitu kelas welter, yang diketahui sudah mengumumkan match up menarik untuk memulai Battle Royale menunggu tangga juara. Laga pertama yang akan tersaji adalah pertandingan antara sang peringkat 6 Sean Brady melawan peringkat 8 Joaquin Buckley yang akan berlangsung dalam UFC Fight Night 26 April nanti. Laga ini pasti akan sangat menarik karena keduanya akan mencoba bangkit dari kekalahan dan tentu saja mengincar peringkat yang lebih tinggi. Namun, laga selanjutnya ini lebih panas dari laga sebelumnya karena UFC baru saja mengumumkan event UFC Perth Australia yang akan tersaji pada tanggal 2 Mei 2026. Dengan main eventnya adalah sang ranking 1 Jack Della Maddalena melawan ranking 5 Carlos Prates. Laga ini hampir pasti akan menciptakan chaos dalam oktagon, sekaligus laga yang bisa dinikmati oleh semua fans UFC, mulai dari fans hardcore hingga fans casual sekalipun, karena keduanya adalah striker level atas.
Carlos Prates sedang dalam momentum bagus karena baru saja meng-KO Geoff Neal dan Leon Edwards, sehingga jika ia bisa menyelesaikan JDM, maka sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi bahwa Carlos Prates akan mendapatkan tiket title shot selanjutnya. Sedangkan JDM sendiri sedang berjuang untuk memulihkan mentalnya setelah dihancurkan oleh Islam Makhachev bulan November lalu. Secara skill set, saya rasa JDM lebih unggul dari Prates, terutama skill boxingnya yang sangat cantik. Kombinasi pukulan dan footwork JDM begitu kreatif dan memang sangat memanjakan mata. Tapi masalahnya adalah, apakah ia bisa bounce back atau tidak? Karena bangkit dari mental damage tentu tidak mudah. Ditambah, Prates memiliki KO power yang tampaknya lebih kuat dari JDM, menjadikan Prates lawan yang tak bisa diremehkan. Jika mereka bertarung pada saat JDM masih menjadi juara dan memegang 18 kali win streak, maka saya akan unggulkan JDM. Tapi karena saat ini kondisi JDM sedang terluka secara mental, maka laga ini akan lebih sulit ditebak dan akan sangat seru untuk menyimak nantinya. Kira-kira siapa yang akan teman-teman jagokan untuk menjadi pemenangnya? Tulis di kolom komentar ya. Oh yeah, that would be a good fight. I'm in. You're in? He's got good striking. Yeah, I reckon I'd finish him, mate. Have to be a 5-rounder for sure. Prates responded, UFC going to make it happen. I'm waiting for the call, the contract, and the location. Berita selanjutnya tentu saja datang dari petarung favorit sejuta umat Indonesia, yaitu sang juara kelas welter Islam Makhachev. Melalui manajernya yaitu Ali Abdel Aziz, ia mengumumkan melalui tweetnya bahwa Makhachev akan menjalani laga yang bisa dibilang akan masuk laga terbesar dalam sejarah UFC. Ali juga menambahkan bahwa rumor kuat Makhachev versus Ian Garry tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena Ian Garry bukanlah nama yang cukup besar untuk laga akbar tersebut. Well, jika Ali benar, maka akan terjadi banyak pertanyaan, termasuk kenapa Ian Garry repot-repot mau berlatih ke Georgia jika tidak dijanjikan melawan Islam Makhachev. Dan yang kedua, fans terbagi menjadi dua, yaitu ada yang optimis dan pesimis. Rasa optimis mereka karena mereka berharap bahwa laga akbar yang dimaksudkan oleh Ali adalah laga Makhachev versus Topuria, karena beberapa hari lalu Topuria mengatakan bahwa ia belum tentu akan melawan Justin Gaethje dalam comebacknya nanti. Jika ini benar, maka laga ini benar-benar akan layak masuk dalam laga akbar, dan menurut saya pribadi, gengsinya akan lebih tinggi dari laga Jon Jones versus Alex Pereira. Tapi sebagian fans juga pesimis karena yang bilang adalah Ali, dan Ali memang suka terlalu lebay dalam mempromosikan fighter di bawah manajemennya. Dan sangat mungkin bahwa laga yang coba dibangun Ali adalah Makhachev versus Usman. Meskipun Kamaru Usman sendiri menyatakan Hunter menolak ide itu, tapi Ali dikenal pandai bernegosiasi untuk keuntungan fighternya dan juga manajemennya. Dan tentu saja saat ini banyak fans yang tidak ingin Makhachev melawan Kamaru yang sudah melewati masa primanya. Kalau dari teman-teman bagaimana nih? Siapakah yang akan melawan Makhachev nanti? Apakah ada kejutan, misalnya Michael Morales yang sudah terang-terangan menyembunyikan genderang perang pada Makhachev? Bagaimana menurut kalian? Keinginannya untuk meraih 2 sabuk di tahun ini sepertinya harus mengubur mimpinya tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam podcastnya bahwa orang nomor 2 di UFC yaitu Hunter Campbell tidak menyetujui ide Islam Makhachev versus Kamaru Usman. Sebagai informasi, Dana White pernah mengatakan bahwa orang yang paling berpengaruh dalam matchmaking UFC adalah Hunter Campbell dan bukan dirinya. Bisa dibilang, Hunter adalah orang yang bekerja di balik layar untuk mempertemukan dan mengatur kontrak fighter. Sedangkan Dana White bertugas sebagai wajah perusahaan yang harus tampil di media. Karena itu, jika Kamaru mengatakan bahwa Hunter Campbell tidak menyukai match up Makhachev versus Kamaru,
maka bisa dipastikan bahwa match up tersebut tidak akan terjadi. Hal ini semakin memperkuat rumor yang beredar bahwa lawan Islam Makhachev selanjutnya adalah fighter asal Irlandia yang sedang berlatih di Georgia, yaitu Ian Machado Garry. Well, sejujurnya saya juga kurang setuju jika Makhachev melawan Kamaru. Bukan karena Kamarunya yang jelek, tapi menurut sudut pandang fans netral, jika Makhachev menang sekalipun, publik MMA terutama fans casual tidak akan memberikan banyak kredit untuk Makhachev karena hanya melawan fighter tua. Makhachev akan lebih mendapatkan kredit dari para fans jika ia melawan dan mengalahkan top contender yang sedang di usia muda atau primanya, seperti Ian Garry, Michael Morales, maupun Carlos Prates. Lagi pula, secara rekor bertanding mutakhir, Kamaru memang seharusnya belum layak karena ia baru mengalahkan Buckley dan belum bertanding kembali. Kalau menurut teman-teman, siapa nih yang akan menjadi lawan yang paling cocok untuk Islam Makhachev nanti? Islam